Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7115 sampai dengan bab 7118. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7115. Olivier Suri menyipitkan matanya, dia benar-benar ingin melihat sifat takut-takut Harvey York. Tetapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia hanya bisa melihat ketidakpedulian dan sikap santai Harvey York. Setidaknya, dia tidak sebaik Harvey York dalam mengabaikan hidup dan mati. Olivier, yang ingin memahami ini, akhirnya menghela nafas, dan berkata perlahan, "Oke, saya mengaku hari ini. Maafkan aku." Olivier berbicara dengan ringan saat ini, meskipun dia meminta maaf, tetapi dia tidak memiliki banyak ketulusan. Harvey York menghela nafas, dan berkata, "Tuan Muda Olivier, permintaan maaf membutuhkan ketulusan. Setidaknya berlutut dan bersujud. Juga, kami ingin membawa Guerra Perkins pergi, apakah kamu mengerti?" Mata Olivier Suri berkedut, dan dia berteriak, "Bajingan, saya pikir Anda adalah karakter, jadi saya menghormati Anda dan tidak peduli dengan Anda, dan bahkan meminta maaf kepada Diego. Pada akhirnya, Anda masih ingin meminta lebih banyak lagi. Bagaimana saya bisa memiliki Guerra Perkins? Guerra Perkins ada di tangan Nyonya, bagaimana saya, seorang junior, memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan Nyonya? Selain itu, Anda benar-benar berpikir saya tidak berani mati dengan Anda di tangan saya? Ini masalah besar, ayo berjudi." Sambil berbicara, dengan lambaian tangan kirinya, pengawal pribadinya langsung melepaskan pengaman senjata api dan mengarahkannya ke lokasi Harvey York. "Ayo bertaruh. Semakin cepat kamu melepaskan, atau semakin cepat orang-orangku membunuhmu." Harvey York tersenyum ringan, meraih ibu jari kanan Olivier dengan tangan kirinya, dan mematahkannya dengan klik dengan mudah patah. Olivier Suri melepaskan tangan kanan Harvey York karena sakit. Harvey York mengambil kesempatan untuk mengangkat tangan kanannya, tersenyum pada Olivier, dan berkata, "Aku cukup yakin sekarang aku bisa melepaskan tanganku lebih cepat." Kecepatan Harvey York membuat ekspresi Olivier sangat jelek. "Biarkan dia pergi. Aku akan menghitung sampai 3 detik lagi. 3, 2. Olivier Suri yakin bahwa Harvey York tidak akan benar-benar melepaskan tangan kanannya, dan dia menatap Harvey York dengan geram. Harvey York mengulurkan tangan kirinya, dengan santai mengeluarkan petir lagi dari lengan Olivier Suri, dan melemparkannya dengan santai. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apakah Harvey York menekan tombol kali ini. Pikiran semua orang kosong. Ceylin Erga dan wanita lainnya menjerit dan berguling ke sudut meja. Alexandra Chen, yang membanggakan dirinya karena tenang, terdiam sesaat. Olivier Suri yang sombong dan angkuh langsung berkeringat di sekujur tubuhnya, dan hampir tanpa sadar jatuh ke tanah. Dia merasa bahwa dia tidak takut mati, tetapi ketika kematian datang, ketakutan untuk bertahan hidup lebih besar dari segalanya, dan seluruh tubuhnya sepertinya disematkan sampai mati, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Sayang sekali peledak tidak meledak setelah berguling-guling di tanah beberapa kali. Jelas, Harvey York tidak menekan tombol tadi. "Maaf, semuanya, aku kehilangannya karena kesalahan." Harvey York sedikit tersenyum dan menatap tangan kanannya. "Kali ini, seharusnya tidak salah. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu sekarang." Sebelum Olivier dapat berbicara, Alexandra Chen tidak dapat menahan teriakannya. Jelas bahwa dia belum ingin mati. "Guerra Perkins ada di tanganku, dan aku akan memberikannya padamu. Sekarang, untuk Alexandra, yang menjalani kehidupan yang makmur dan kaya, dia tidak mau mati dengan Harvey York di pelukannya saat ini, apapun yang terjadi. Dia masih memiliki kehidupan yang baik untuk dijalani, dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, mengapa menyerahkan semua ini untuk Guerra Perkins?" Mari kita lanjutkan bab 7116. Melihat pengakuan Alexandra, Olivier menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, Guerra Perkins dibawa. Pada saat ini, dia tidak memiliki satupun daging yang baik di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa dia telah disiksa dengan kejam, tetapi dia masih hidup. Harvey York memberi isyarat untuk memberi isyarat kepada Mike Garian dan yang lainnya untuk pergi lebih dulu dengan Guerra Perkins. "Kamu benar-benar hebat, aku akan mengakuinya malam ini." Olivier menjadi tenang saat ini, dia duduk di tanah, tidak berdiri, tetapi perlahan berlutut tegak.
Bukankah kamu ingin aku bersujud untuk meminta maaf? Tidak masalah. Tapi aku, Olivier Suri, bersujud, apakah kamu berani menerimanya? Pada saat ini, Olivier sepertinya mengaku pengecut, tetapi sebenarnya mundur ke maju. Tidak apa-apa, Olivier bersujud dan mengakui bahwa orang yang dia salah sangka adalah Diego. Kita semua adalah anggota 7 keluarga, dan beberapa hal dapat dikacaukan. Tapi Harvey York jelas bukan anggota dari 7 keluarga. Begitu dia benar-benar menerima Kolto Olivier untuk mengakui kesalahannya, dia akan mati selamanya. Ariana dengan cepat berjalan ke sisi Harvey York, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, lupakan saja, sebut saja sehari." Diego Chen tidak bermaksud menghentikannya, tetapi menyipitkan matanya. Pada saat ini, Alexandra menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian berkata sambil mencibir, "Aku tidak peduli siapa kamu, tapi sebaiknya berhenti di sini. Hadiah Tuan Muda Olivier bukanlah sesuatu yang dapat dibeli semua orang." Harvey York tersenyum, dan berkata, "Kamu benar, jika Olivier sendiri ingin berlutut kepadaku, bisakah aku tetap menolak? Ayo, cepatlah jika kamu ingin bersujud, aku sedang terburu-buru." Sementara berbicara, Harvey York menendang perut Olivier Suri. Olivier Suri membungkukkan tubuhnya seperti udang. Saat berikutnya, Harvey York menginjak kepalanya dan membantingnya dengan keras ke tanah. Bang, terdengar suara keras, dan kepala Olivier Suri berdarah. Kepalanya sederhana, tapi sangat rapi sehingga membuat hati orang bergetar. Semua orang tersentak, karena kegigihan Harvey York, mereka hanya merasa terkejut dan tidak berperasaan. Sederhananya, anak ini sama sekali bukan orang yang baik. Penonton benar-benar diam, dan bisa dikatakan jarum bisa terdengar. Banyak orang linglung untuk sementara waktu, dan mereka tidak tahu bagaimana menerima pemandangan di depan mereka. Di halaman, suasana membeku. Harvey York mengabaikan kerumunan, tetapi berjongkok, menepuk wajah Olivier Suri, tersenyum sedikit, dan berkata, "Tuan Muda Olivier, saya tahu Anda pasti tidak yakin ke sisi jalan. Kalau tidak, aku akan melihatmu sekali dan menginjakmu sekali." Sambil berbicara, Harvey York melambaikan tangan kanannya, dan peledak di tangannya meraung, ketika terlempar ke udara, itu meledak dengan bom. Adegan ini memberitahu semua orang bahwa Harvey York benar-benar berencana untuk meledakkan peledak sekarang. Itu juga memberitahu semua orang bahwa Harvey York benar-benar dapat mengendalikan penonton. Jangan khawatir, lain kali kita bertemu, mungkin tidak seperti ini. Melihat bahwa ancaman kematian telah dihapus, Olivier sangat membuat mulutnya kaku. "Aku akan memberitahumu betapa menyedihkannya akhirnya menyinggung perasaanku, Olivier Suri, di Jie Cheng." Harvey York tersenyum dan berkata, "Di dunia ini, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepadaku, hanya 2 atau 3. Maaf, tapi kamu tidak termasuk di antara mereka." Harvey York mengulurkan tangan kanannya untuk menepuk bahu Olivier Suri, hembusan napas perlahan mengalir ke tubuh Olivier Suri saat ini. Mari kita lanjutkan bab 7117. Setelah menggosok martabat Olivier Suri dan Alexandra Chen di tanah, Harvey York membawa orang-orang pergi. Kekejaman dan kegilaannya, di mata Olivier Suri dan yang lainnya, adalah senjata sihir yang paling menyusup, membuat mereka tidak berani melawan sama sekali. Dan melihat sosok Harvey York yang menghilang, wajah Alexandra tenggelam seperti air, dengan ekspresi kebencian yang tak tertandingi. Meskipun Harvey York tidak menyentuh sehelai rambut pun, dia telah menghancurkan harga dirinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Alexandra berjalan ke atap, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor. Tidak mungkin, menghina. Orang yang sombong seperti Olivier Suri harus bersujud untuk meminta maaf. Seseorang yang merasa benar sendiri seperti aku, bagaimana martabatnya bisa dihancurkan? Guerra Perkins juga dibawa pergi. Semua ini karena seorang pemuda pihak Diego Chen. Di halaman lain Aula Beladiri Chen, Alicia Chen kagum pada telepon sambil minum kopi. Tampaknya semua yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Burion Chen melepas kacamata berbingkai emas yang dia kenakan, dan berkata perlahan, "Ada apa?" Alicia menghela nafas, dan berkata, "Setelah insiden mengaku bersalah, saya mencoba mendapatkan kembali Olivier yang gila itu. Dan seseorang memberitahu Alexandra tentang Guerra Perkins. Kupikir kedua orang ini bertabrakan, dan pasti ada sesuatu yang besar. Tapi apa yang terjadi?" Olivier berlutut dan bersujud untuk meminta maaf tepat setelah dia kembali. Alexandra kehilangan muka,
dan aku khawatir itu akan menjadi lelucon terbesar di Jiecheng di masa depan, malu. Alicia dengan cepat menceritakan informasi yang dia dapatkan, tetapi ketika dia berbicara, ada sedikit kemarahan di matanya. Apakah itu Alexandra Chen atau Olivier Suri? Mereka melepaskannya untuk menarik perhatian dan mengalihkan perhatian. Tapi sekarang orang-orang ini tidak berguna, cukup membuat beberapa rencananya yang belum mulai dilaksanakan berubah menjadi bunga di air. Burion Chen berkata dengan penuh minat, tidak ada orang lain yang tahu berapa berat Diego, tetapi Anda dan saya tidak tahu. Ada seseorang di sekitarnya yang dapat menekan Olivier yang gila itu. Tidak bisakah dia? Alicia mendengus dingin dan berkata, orang itu bisa dianggap sebagai kenalan lama kita. Sambil berbicara, Alicia memanggil foto dari ponselnya dan menyerahkannya kepada Burion Chen. Setelah menyipitkan matanya sejenak, Burion Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, ini benar-benar Harvey York, bajingan itu. Orang ini mengira dia adalah perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, jadi dia mulai bertindak sembarangan. Dia benar-benar tidak takut mati. Melihat foto Harvey York, kebencian melintas di mata Burion Chen. Dia telah merencanakan dengan hati-hati untuk waktu yang lama, tetapi tanpa diduga, Harvey York, bajingan itu, merusak perbuatan baiknya lagi dan lagi. Alicia mendengus dingin, saudaraku, musuh seperti Harvey York tentu penuh kebencian. Tapi yang lebih menjijikkan adalah Diego Chen yang bermuka dua, kan? Dia bukan hanya dari pria aula bela diri Chen kita, dan kita memperlakukannya dengan baik. Petik 2. Dia masih melakukan hal seperti itu. Itu tidak masuk akal. Alicia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat berurusan dengan Harvey York, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berurusan dengan Diego. Burion Chen berkata dengan ringan, sebenarnya, ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, sejak awal, Diego dan kita tidak memiliki pikiran yang sama. Mari kita lanjutkan bab 7118. Jangan bicarakan setelah Harvey York muncul, mari kita bicarakan sebelumnya. Diego, orang ini, tidak dapat dipisahkan dalam lingkaran kita. Ketika bermanfaat, dia akan muncul pertama kali. Perlu untuk bekerja. Pada saat itu, lelaki tua dari keluarganya memintanya untuk menangani sesuatu. Sekali atau dua kali tidak ada apa-apanya, tetapi sekarang sudah berkali-kali. Kalau dipikir-pikir, itu membuat orang berpikir bahwa ada yang salah dengan dia. Burion Chen menyipitkan matanya dan menganalisis perlahan. Terutama apa yang terjadi malam ini, bagaimana dia bisa gagal melihat bahwa ada jejak kita di belakang Alexandra dan Olivier. Bajingan ini, dia juga bermarga Chen, dan dia melakukan hal seperti itu. Orang ini, seperti ayahnya, adalah serigala bermata putih. Mungkin dia berpikir dengan sepenuh hati bahwa suatu hari nanti jika kita melakukan kesalahan, dia akan dapat mengambil alih dan menjadi tuan muda aula bela diri Chen. Wishful thinking. Alicia Chen terus mengutuk, tubuhnya yang halus gemetar. Burion Chen relatif tenang, dia mengambil cangkir teh di depannya, menyipitkan matanya, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Alicia Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan matanya menjadi jauh lebih tenang. Untuk masalah Olivier Suri dan Alexandra, tidak apa-apa menderita. Tapi Guerra Perkins, ini terlalu penting. Siapapun yang mendapatkan bab tentang surga dan manusia di tangannya akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Orang seperti itu harus jatuh ke tangan kita. Akibatnya, karena Harvey York, seorang bajingan, kita kehilangan kesempatan bagus. Burion Chen tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata perlahan, Alicia, Anda lihat bagaimana hal-hal sepihak masih berguna. Jangan katakan bahwa Guerra Perkins sendiri adalah kentang yang sangat panas, menjatuhkannya pada saat kritis ini akan menyebabkan masalah yang tak berkesudahan, tidak akan membiarkan orang luar tahu bahwa kita berhasil. Seorang jenius di dunia, kesatuan langit dan manusia, itu bukan hanya legenda. Mengapa kita harus melakukan hal-hal tanpa pamrih untuk sesuatu yang tidak memiliki bukti? Alicia sedikit mengernyit, dan berkata, Kakak, Anda harus tahu bahwa saya dan orang suci dari tanah suci surga, dapat dianggap sebagai teman kamar kerja. Saya belajar satu hal dari mulutnya, yaitu tanah suci surga barat, memang ada keberadaan di alam keharmonisan antara manusia dan alam di masa lalu. Selain itu, keberadaan itu, sebelum hancurnya kehampaan, meninggalkan patung Buddha ukiran tangan. Untuk melihatnya secara langsung selama lebih dari 1 menit. Tapi Guerra Perkins bisa melihatnya selama lebih dari 3 hari 3 malam saat itu, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi.
Jadi, tanah suci surga barat hampir pasti. Mungkin Guerra Perkins belum berkultivasi ke level itu. Tapi dia pasti mengerti metode kultivasi dari kesatuan manusia dan alam. Hanya karena berbagai alasan atau kondisi terbatas dia bisa, jangan lakukan itu untuk saat ini. Berlatih saja. Mendengar nada tegas Alicia, mata Burion Chen sedikit berbinar. Jika ini benar, nilai Guerra Perkins akan melebihi imajinasi. Jika ada kesempatan seperti itu, berapapun harganya, itu sangat berharga. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.